Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, dengan adanya video ini dikarenakan adanya tugas yang telah diberikan oleh dosen dengan mata kuliah jaringan komputer. Saya mengambil judul Data Link Layer. Pada video ini, saya akan menjelaskan pengenalan pada data link layer, fungsi data link layer, protokol data link layer, pengiriman data pada data link layer, dan terakhir implementasi data link layer. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan, saya Siti Nurholisah dari Universitas Indra Prasta PGRI dengan kelas RH dan NPM 202335000968. Oke, nggak berlama-lama lagi, mari masuk ke materinya. Pertama, kita akan membahas pengenalan data link layer. Nah, kita tuh harus mengetahui dulu data link layer itu apa sih gitu. Data link layer adalah lapisan kedua dalam model referensi OSI atau Open System Interconnection. Fungsi utama dari data link layer adalah memastikan bahwa data dapat ditransfer dengan andal antara dua perangkat yang terhubung secara langsung dalam jaringan yang sama. Jadi, lapisan data link layer itu untuk menghubungkan lapisan fisik dan lapisan jaringan, mengatur transmisi data antar dua perangkat yang terhubung secara langsung, serta mengatur alamat fisik dan topologi jaringan. Nah, itu tuh yang dimaksud dengan data link layer gitu. Tentunya data link layer itu pastinya terdapat fungsi-fungsinya ya kan. Nah, fungsi dari data link yaitu satu, mengkonversi frame jaringan menjadi bit mentah. Maksud dari mengkonversi frame jaringan menjadi bit mentah yaitu di mana data link layer mengubah data menjadi format yang sesuai dengan lapisan fisik, mengatur pengiriman paket yang berurutan menggunakan protokol sliding window. Nah, yang kedua itu media access control. Fungsi dari media access control ini yaitu mengatur transmisi sinyal antar node tanpa konflik, serta mengatur akses ke media transmisi. Yang ketiga itu logical link control atau LLC. LLC ini akan mengatur pengiriman data yang berurutan dan mengendalikan kesalahan, mengatur pengiriman data yang sesuai dengan media yang digunakan. Jadi, dengan kata lain, data link layer ini tuh berfungsi untuk memastikan bahwa data dapat dikirim dan diterima dengan benar dan efisien di dalam jaringan lokal sebelum data tersebut diolah oleh lapisan-lapisan berikutnya dalam model OSI. Pada data link layer terdapat protokol-protokolnya. Nah, protokol-protokol yang ada pada data link layer sebagai berikut. Yang pertama itu Ethernet, digunakan untuk local area network atau multinode yang menggunakan dalam jaringan kabel seperti LAN, yang dimana untuk mengatur akses ke media fisik dan menghandle pengiriman data dalam bentuk frame. Selanjutnya itu point-to-point protocol atau PPP, digunakan untuk point-to-point atau dual node seperti dial-up dan jaringan nirkabel. PPP memastikan pengiriman data yang terjamin dan memungkinkan autentikasi dan koneksi yang stabil. Selanjutnya itu ada HDLC atau High Level Data Link Control, digunakan dalam teknologi jaringan kabel untuk mengatur pengiriman data dalam bentuk frame dan memastikan data yang dikirim tidak rusak selama transmisi. Dan yang terakhir itu ADCCP atau Asynchronous Data Link Control Character Protocol. Nah, ADCCP itu digunakan dalam teknologi jaringan kabel untuk mengatur pengiriman data dalam bentuk frame dan memastikan data yang dikirim tidak rusak selama transmisi. Sebenarnya masih banyak lagi protokol pada data link layer seperti Wi-Fi, Logical Link Control atau LLC, SLIP atau Serial Line Ethernet Protocol, dan lain sebagainya.
Pengiriman data pada data link layer meliputi beberapa proses penting seperti mengontrol berbagai media akses, mengatur format frame pada saat melewati media tertentu, yang artinya di mana kita harus menentukan waktu pengiriman data yang tepat apabila suatu media sedang terpakai. Data link layer mengirimkan data dalam bentuk frame. Frame terdiri dari header, data, dan trailer. Header berisi informasi seperti alamat tujuan dan sumber, serta kontrol kesalahan. Data adalah isi yang akan dikirimkan, dan trailer berisi informasi kontrol kesalahan dan penutup frame. Yang selanjutnya itu mengatur pengiriman data yang sesuai dengan media yang digunakan, yang artinya mengkoordinasi akses media. Data link layer mengatur akses ke media fisik menggunakan protokol seperti Ethernet, Wi-Fi, dan token ring. Protokol ini memastikan bahwa hanya satu perangkat dapat mengirim pada suatu waktu, mencegah konflik dan rusaknya data. Selanjutnya itu ada error detection, mendeteksi kesalahan transmisi dan memberikan peringatan kepada lapisan di atasnya, yang artinya data link layer mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama transmisi data. Jika terjadi kesalahan, frame yang rusak akan diulang transmisi. Nah, implementasi data link layer itu ada switch, berada pada lapisan data link yang mengatur transmisi data antara dua perangkat yang terhubung secara langsung. Selanjutnya, NIC atau Network Interface Card berada pada lapisan data link yang menghubungkan lapisan fisik dan lapisan jaringan. Kesimpulan dari presentasi yang saya jelaskan pada video ini dengan judul data link layer. Jadi, data link layer itu menghubungkan lapisan fisik dan lapisan jaringan, mengatur transmisi data antar dua perangkat yang terhubung secara langsung, serta mengatur alamat fisik dan topologi jaringan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton video yang telah saya buat di channel YouTube saya ini. Saya harap yang mendengarkan bisa mendapat pengetahuan yang berguna dari presentasi saya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi banyak kesalahan dalam pengucapan kata dan kekurangan materi yang saya sampaikan, dan juga suara-suara bising yang ada pada video ini. Terima kasih.